dimanapun berada. Terima kasih telah setia bergabung dalam acara podcast bersama Caritas Hospital Palembang pada hari ini. Hari ini hari Sabtu, tanggal 28 Februari 2026, kita akan kembali menjalankan program podcast yang berjudul Pilek Terus, Sekedar Flu Biasa, Alergi atau Sinusitis. Tentunya podcast ini dalam rangka menyongsong 100 tahun Caritas Hospital berkarya di Kota Palembang. Nah, bersama saya Dr. Adi dan Dr. Yon Levia Magdi, spesialis THT, bedah kepala leher, subspesialis Rino Konsultan FICS. Oke, selamat pagi Dr. Yon. Selamat pagi, kabarnya dok? Dr. Andi. Alhamdulillah baik. Di tengah bulan puasa yang sedang berjuang dok ya, kita tetap memberikan edukasi kepada Sobat Caritas ya dok ya. Oke, mungkin dokter ingin menyapa dulu dokter, silakan untuk menyapa Sobat Caritas dok. Baik, terima kasih Dr. Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Sobat Caritas dimanapun berada. Bersama saya Dr. Yon Levia Magdi pada pagi hari ini yang membersamai teman-teman untuk membahas tentang pilek terus, kemudian sekedar flu biasa, alergi atau sinusitis. Oke, langsung kita mulai Dr. Yon, boleh dok? Ya. Oke. Mungkin dari definisi dokter, mengenai apa itu dok istilah dari alergi dan mungkin sinusitis dokter, silakan dokter. Ya. Baik, terima kasih Dokter Adi. Jadi sebelum kita membahas tentang rinitis alergi atau sinusitis, kita mesti tahu apa sih sebenarnya rinitis. Rinitis itu adalah inflamasi atau peradangan yang terjadi pada mukosa hidung. Seperti itu. Rinitis sendiri, kalau berbicara rinitis sendiri, kalau berdasarkan waktu itu ada rinitis akut sama kronis. Akut sama kronis. Nah, kalau akut itu kurang dari 3 bulan, kalau kronis lebih dari 3 bulan. Dan ada terminologi lain bahwa sebenarnya klasifikasi rinitis itu ada 3. Jadi dibagi berdasarkan rinitis infeksi. Kemudian ada rinitis alergi dan rinitis non alergi. Yang rinitis infeksi inilah yang masuk si rhinosinusitis atau sinusitis itu masuknya di rinitis infeksi. Kelompok yang pertama. Nah, kemudian ada rinitis alergi yang akan kita bahas nanti, dan satunya rinitis non alergi. Jadi kalau rinitis alergi biasanya itu adalah peradangan atau inflamasi yang terjadi pada hidung yang disebabkan karena alergi zat tertentu. Baik dok. Zat tertentu, sedangkan yang non alergi dia tidak ada keterlibatan zat tertentu. Kalau yang non alergi. Nah, kemudian berbicara tentang rinitis sendiri, rinitis itu adalah peradangan yang terjadi pada mukosa hidung. Pada mukosa hidung ya dok. Mukosa hidung kalau rinitis saja. Kalau sinusitis, ya atau kita kenal dengan rhinosinusitis, peradangannya bukan hanya pada mukosa hidung saja, tetapi terjadi pada mukosa hidung dan sinus. Itu namanya rhinosinusitis. Ada 2 tempat. Di hidung satu sama di sinus. Dok, sinus itu apa dok? Mungkin ada yang belum paham. Nah, itu sinus ya. Berbicara tentang sinus. Sinus itu sebenarnya adalah rongga pada wajah. Jadi di wajah kita ini ada tulang wajah. Pada tulang wajah itu ada rongga-rongga di dalam tulang wajah, namanya rongga sinus. Adanya di pipi, di pangkal hidung, di dahi, sama satu lagi di belakang hidung. Ada 4 ya dok? Ada 4. Ada di pipi itu namanya sinus maksila. Di pangkal hidung itu namanya sinus ethmoid. Di dahi itu sinus frontal. Dan di belakang hidung itu sinus sphenoid. Keseluruhan rongga-rongga sinus itu nanti mengalirnya bermuara langsung ke hidung. Pantas dia berhubungan dok ya? Jadi dia berhubungan. Sinusitis ya dok? Betul. Kalau dulu kita berbicara tuh terminologinya hanya sinusitis. Artinya masalahnya cuma di sinus. Dok. Tapi dengan berkembangnya ilmu, sekarang sudah terminologi berubah menjadi rhinosinusitis. Karena memang mukosa hidung atau dinding hidung itu, dinding sinus itu merupakan kelanjutan dari dinding hidung atau mukosa hidung gitu. Karena mereka satu saluran ya dok. Satu saluran. Jadi, betul sekali. Pasti saling berhubungan ya dok. Saling berkaitan, betul. Jadi ada bilang ada 2 macam dok. Ada yang akut di bawah 3 bulan, ada yang udah lama di atas 3 bulan ya dok. Betul. Dok. Berbicara mengenai tadi dokter bilang kan ada rinitis tipikal yang alergi dok ya. Kira-kira yang alergen itu tuh biasa karena apa dok? Yang paling sering kita temukan, mungkin dokter temukan di poli atau mungkin di layanan itu, silakan dok. Jadi kalau rinitis alergi itu adalah peradangan atau inflamasi yang disebabkan oleh zat-zat tertentu atau alergen, gitu ya. Jadi artinya tuh dia tidak yang maksudnya bukan berkepanjangan ya. Artinya dia tuh baru kumat kalau ada faktor pencetus. Misalnya
debu. Yang paling banyak di ASEAN itu tungau, debu rumah, itu paling banyak. Oke. Kemudian bulu-bulu binatang. Yang bulu-bulu binatang seperti ya yang Kucing, biasa dipelihara di rumah, kucing, anjing, sobat kelinci, kayak gitu. Kemudian ada kotoran kecoa atau cockroach, itu banyak juga. Banyak banget ya, Dok? Banyak, terutama di negara-negara berkembang. Serbuk sari, Iya. polen, kemudian zat-zat tertentu seperti makanan dan sebagainya. Dan itu bisa diketahui dengan tes alergen, seperti tes cukit kulit atau skin prick test, ataupun dengan tes alergi dengan menggunakan pengambilan darah, IgE atau P bisa. Jadi kita ada beberapa panel, sampai 100 panel, itu bisa dilihat. Oh, aku ini alergi apa sih sebenarnya, gitu. Sampai yang sekecil-kecilnya itu kelihatan. Cuman memang harganya lebih mahal, bisa. Karena lebih lengkap ya, Dok. Lebih untuk lengkap. pemeriksaan kita, Dok. Betul. Ya. Oke, Dok. Ya. Dan rinitis alergi ini biasanya gejalanya itu khas banget. Apa itu, Dok? Kira-kira? Jadi yang pertama dia bersin-bersin. Hacim-hacim ya, Dok? Hacim-hacim terus. Tapi bersinnya bukan cuma 1 kali 2 kali gitu ya. Bersinnya itu terus berkali-kali. Maksudnya berkali-kali. Jadi kalau rinitis alergi itu gejalanya itu lebih dari 1 jam biasanya. Lama banget ya, Dok? Cukup. Jadi kalau kena faktor pencetus dia haci terus lebih dari 7 kali. Kemudian pilek encer bening. Pilek encer bening. Gatel itu yang khas banget. Hidung gatel. Nanti bisa manifestasinya bukan cuma di hidung. Hidung gatel, mata gatel berair sampai merah ya. Kemudian telinga gatel, tenggorokan gatel atau langit-langit gatel gitu. Dan pada anak-anak biasanya khas banget. Ada gambaran wajahnya itu di muka, Dok, ya? Di wajahnya. Apa, Dok, kira-kira, Dok? Kayak misalnya ada gambaran bayangan gelap di bawah mata. Kayak orang kurang tidur ya, Dok? Kayak kurang tidur gitu. Satu, Dok. Yang kedua? Gitu. Kemudian ada gambaran dia suka ngocak-ngocak hidung. Gitu. Itu khasnya kalau gitu ya. Alergi ya, Dok? Alergi, ada garis di sini, ada garis. Di pangkal hidungnya. Di pangkal hidungnya ada garis gitu ya. Garis horizontal. Kemudian ada lagi gambaran seperti kepulauan pada lidahnya. Di lidahnya. Seperti itu. Kayak berpola-pola ya, Dok? Berpola-pola. Karena khasnya dari alergi tersebut ya, Dok? Ya, dan khas banget kalau rinitis alergi ini mengganggu kualitas hidup. Makanya dia dibagi ya untuk diagnostiknya rinitis alergi itu ada yang persisten, ada yang intermittent. Oh, bedanya apa, Dok? Nah, kalau yang intermittent tuh gejalanya itu kurang dari 3 hari dalam 1 minggu. Kalau persisten menetap dia lebih dari 3 hari dalam 1 minggu. Berarti hampir tiap hari, Dok? Kalau hampir tiap hari. Berarti mengganggu banget ya, Dok? Mengganggu. Makanya dibagi lagi dia menjadi mengganggu kualitas hidup dan tidak. Ibaratnya ya sedang berat. Gitu. Sedang berat. Ringan, sedang berat. Ringan, sedang dan berat, ya, Dok? Jadi kalau ringan dia tidak mengganggu aktivitas, tidak mengganggu tidak mengganggu pekerjaan, sekolah, hobi gitu. Tapi kalau yang berat itu sudah mengganggu tidur, mengganggu bekerja, mengganggu olahraga, mengganggu aktivitas. Jadi memang diagnostiknya jadi lebih kompleks. Misalnya ada rinitis alergi persisten sedang berat. Nah, dan terapinya juga pasti berbeda. Beda lagi, Dok, ya? Berbeda lagi. Seperti itu. Tergantung dengan kekerapannya berapa lama, tingkat keparahannya berapa berat, tingkat keparahan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Gitu. Artinya, Dok, itu bisa dialami oleh semua umur ya, Dok? Bisa sekali. Apakah bayi bisa, mungkin karena, Dok, bayi atau mungkin anak-anak, Dok, yang biasa ketemu, Dok? Ya biasanya kalau rinitis alergi ini dia tuh kan ada genetik sebenarnya, keturunan. Biasa diturunkan dari salah satu orang tuanya gitu ya. Apalagi kalau dua-duanya pasangannya bapak ibunya alergi, itu lebih besar lagi. Biasanya diturunkan dari salah satu orang tuanya. Jadi dia tuh ada manifestasinya berbeda-beda. Ada yang misalnya bapaknya rinitis alergi, ibunya ada asma misalnya. Nanti kakaknya dia ada dermatitis atopik gitu. Adiknya rinitis alergi dan sebagainya. Itu jadi ya ada berbagai rangkaian berbagai keturunan ya, Dok, ya. Keturunan. Jadi bisa saja dari bayi bisa. Cuman saya sih kalau bayi saya belum menemukan gitu ya, tapi biasanya anak-anak usia 4 tahun preschool gitu ya, preschool 4 tahun, 5 tahun ya, itu mereka sudah banyak berobat datang ke kita gitu ya. Karena lagi-lagi ada riwayat dari orang tua keturunannya, Dok. Diturunkan dari Baik, Dok. orang tuanya.
Dok, tadi kan dokter bilang ada perbedaan gejala yang cukup signifikan dok antara alergi sama yang non alergi dok. Rinitis yang alergi dan bukan alergi dok. Iya. Mungkin dari pola ingus atau mungkin orang tua mungkin bisa mengetahui dok kira-kira ada nggak sih dok misal kita bedain, oh ini nih alergi tuh warnanya begini loh dok, atau mungkin yang nggak alergi tuh warnanya begini dok. Kira-kira gimana dokter untuk perbedaan secara tapak mata dokter ya? Oke, jadi sebenarnya yang kalau untuk membedakan antara rinitis alergi sama non alergi itu memang kalau ngelihat dari gejalanya tuh hampir mirip. Hampir mirip ya dok? Hampir mirip. Jadi yang membedakannya adalah kalau alergi dari pemeriksaan screen prick testnya positif. Screen prick test tadi Positif, IgE gitu terkait IgE. Kalau non alergi tidak ada. Kemudian kalau misalnya yang non alergi ya itu penyebabnya biasanya karena saraf ya, neurogenik bisa, bisa juga karena idiopatik bisa. Non alergi itu misalnya seperti rinitis vasomotor gitu ya, rinitis akibat kerja gitu ya, atau okupasional itu seperti itu. Bisa juga dok ya. Atau rinitis-rinitis yang lain gitu ya. Dok, bisa dok berapa lama dok jangka waktu misalnya anak-anak nih, bisa ada anak umur 5 tahun dokter datang ke dokter untuk konsultasi perihal rinitis alergi dok. Bisa berapa lama dok perjalanan waktu dari dia udah kena alergi tadi sampai timbul ke rhinosinusitis dokter? Oke. Itu mungkin banyak ditanyakan dari sobat Caritas dok. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang rangkaian gitu ya, itu rinitis alergi itu juga betul merupakan salah satu faktor pencetus terbentuknya rhinosinusitis. Nah, mungkin sebelum itu saya mungkin menjelaskan apa sih bedanya antara rinitis dengan rhinosinusitis. Oke dok. Silakan, dok. Kalau rinitis itu biasa kan rinitis adalah inflamasi atau peradangan pada hidung. Jadi kalau peradangan pada hidung gejalanya adalah gejala hidung seperti pilek encer gitu ya, kemudian hidung gatal, hidung tersumbat tadi gitu ya, terus pilek encer, hidung gatal, hidung tersumbat ya. Sedangkan kalau rhinosinusitis itu ada gejala di sinusnya. Di rongga tadi dok ya? Bukan hanya gejala hidung saja, tapi ada gejala di sinusnya. Jadi dia hidung tersumbat, kemudian pileknya sudah berubah warna, ya, berubah konsistensinya berubah. Lebih kental gitu dok ya? Lebih kental. Kemudian sudah ada nyeri pada sinus-sinus yang terlibat. Itu ada nyeri di pipi, bisa nyeri di pipi, di pangkal hidung, di dahi. Misalnya saya waktu sholat misalnya sujud tuh berat banget dok, kayak udah mau copot mata saya gitu, atau sakit kepala gitu. Ataupun sudah mulai ada gangguan penciuman. Gangguan penciuman. Bisa ya dok ya? Bisa. Kayak COVID dulu ya dok? Kayak COVID gitu. Sebenarnya kalau gangguan penciuman, kemarin itu tanggal 27 Februari itu sebagai Hari Penciuman Sedunia atau Anosmia Awareness Day. Sebenarnya anosmia atau tidak bisa mencium itu sebenarnya sudah sejak lama sudah lama, terutama pada pasien sinusitis atau rhinosinusitis itu banyak pasien-pasien dengan gangguan penciuman. Cuman memang dia viralnya bunyinya lagi pas COVID gitu, COVID-19 seperti itu. Mungkin orang awam baru mengetahui, ternyata ada loh gejala nggak bisa menghidup gitu dok. Betul. Tapi udah lama ternyata dok itu dok. Sebenarnya sudah lama. Nah mungkin terkait tadi pertanyaan tadi, kan kalau rinitis alergi itu diperantarai oleh imunoglobulin A seperti itu. Nah, kalau rhinosinusitis sendiri dia tuh dibagi menjadi dua klasifikasi, ada yang dengan polip sama tanpa polip. Dengan polip sama tanpa polip. Jadi ada sinusitis yang ada polipnya, sama ada sinusitis yang nggak ada polipnya. Cuman cairan doang. Biasanya kalau karena alergi itu jenisannya adalah rhinosinusitis yang dengan polip. Ada polipnya dok? Ada polipnya. Itu biasanya terkait dengan IgE. Alergi dok ya? Imunoglobulin A. Dok, seperti itu. Mungkin ada yang bingung dok. Apa itu polip dok? Jadi benda apa kira-kira? Gimana? Jadi polip itu sih sebenarnya seperti suatu massa gitu, kistik gitu ya, bening, transparan, bentukannya kayak kolang-kaling gitu. Kalau misalnya lagi bulan puasa. Mungkin sobat Caritas mungkin pernah lihat kolang-kaling. Lebih kurang gitu dok, lebih kurang seperti kolang-kaling gitu, bening, transparan. Dia ada kayak gaji-gaji gitu, sekali seperti itu. Bentukannya seperti itu. Yang terjadi biasanya bukan hanya di hidung saja sih sebenarnya polip. Polip bisa karena inflamasi yang kronik atau peradangan yang kronik. Bisa polip telinga,
Bisa di telinga. polip di pita suara. Oh, pernah juga. Bisa Dok? banyak gitu. Bisa juga polip pada ini kita berhubung ngomong hidung ya polip. Iya, iya. Ada polip di organ yang lain gitu. Iya, itu betul. itu Pernah bisa proses terjadi. peradangan ya, Dok? Peradangan atau inflamasi yang kronis. Dokter, oke dok. Dok, ini mungkin sambil kita masuk dari komen dari live chat dokter, nggak apa-apa dok ya? Ini Nggak ada apa-apa. pertanyaan dokter dari Sobat Karitas dok, dari Rogerio Madeira dokter. Iya silakan. Dok, izin tanya dok, saat ini saya lagi pilek sudah 11 hari dok. Dan saya sudah minum obat pilek 5 tablet dokter. Lumayan banyak dok ya. Namun, belum sembuh total dokter, masih pilek. Ketika saya pengen keluarkan ingus lewat hidung, telinganya langsung sakit dokter. Itu kira-kira gimana dok? Adakah hubungan antara telinga dan hidung dok? Silakan Oke. dokter ya. Ya, terima kasih. Tadi yang nanya siapa? Rogerio Oke. Madeira. Oh ya, halo terima kasih pertanyaannya ya Mas Roy, iya kayaknya ya kakak ya. Kayaknya kayak kakak Jadi, deh, dok. Oke, jadi kalau berbicara tentang organ di THT itu saling terkait sebenarnya. Telinga, hidung, tenggorok. Gitu Oke, ya. oke. Jadi hidung dengan telinga itu ada saluran namanya tuba eustachius. Tuba eustachius. Tuba eustachius Wah, gitu. apa gitu dok? Tuba Tuba eustachius. eustachius. Jadi ada saluran yang menghubungkan antara hidung bagian belakang dengan Oke. telinga tengah. Oh, Tuba eustachius. ada jembatannya ya dok ya? Iya, ada jembatannya. Jembatan. Oke, dok. Jadi makanya kenapa anak-anak pada anak-anak kalau misalnya pilek-pilek agak lama dikit, kupingnya langsung sakit atau kupingnya langsung pecah, gendangnya keluar cairan. Oke. Atau disebut dengan otitis media akut, oke. oma, Oma. atau kalau yang lamanya jadi OMSK atau congean. Congean. Nah, itu. Oh, itu bisa karena Bisa karena pilek-pilek yang terlalu lama. Wih. Itu biasanya kalau pada anak-anak sering terjadi langsung ke kuping, ke cairannya dari hidung ke kuping itu karena tuba eustachiusnya itu lebih pendek dan horizontal kayak gini doang. Jadi pilek tuh langsung lurus doang ya, Dok? lurus doang. Beda sama orang dewasa gitu ya. Nah, Oke. jadi biasanya kalau pilek-pilek lama, bukan kalau pilek-pilek memang kita tidak menyarankan untuk membuang ingus terlalu kuat. Oke. Seperti itu. Betul. Jadi kalau buang ingus kan kadang ya, kalau pasien-pasien aku tuh sampai kupingnya udah mau copot gitu. Oh, gitu ya, Dok? Ngembusnya tuh wah, Kencang setengah banget ya, mati. Dok? Itu gendangnya bisa pecah. Oh, Bisa oke, pecah. oke. Kemudian sama juga pada saat lagi pilek, sama seperti kita memindahkan kuman dari hidung ke telinga. Ditransfer ya dok? Transfer. Hembus itu dia malah lari ke kuping. Jadi memang kita tidak menyarankan. Jadi kalau mau membuang ingus, misalnya udah ringan banget nih banyak. Oh, benar dok. Jadi Gimana, sih Dok? sebenarnya kalau mau buang ingus tuh harus satu-satu Oke. dan mulutnya dibuka. Posisi mulut dibuka. Mulai dibuka, buang ingus gitu satu-satu. Sehingga tekanannya tidak terlalu tinggi ke kuping. Oh, oke. Gitu. Tapi sih sebenarnya kita tidak menyarankan untuk membuang ingus kuat-kuat. Iya. Lebih enak kalau pada saat pilek-pilek itu dengan cuci hidung. Mungkin Cuci hidung. masnya tuh harusnya cuci hidung. Oh, cuci hidung. Apalagi baru 11 hari. Oh. oke, Biasanya oke. obat-obat yang dikonsumsi tadi saya nggak ngerti obatnya 5 macam itu obat apa saja tadi 5 tidak tablet, dijelaskan. Mungkin lebih optimal dengan dicuci. Malah kadang kalau 11 hari nggak perlu pakai obat. Oh, gitu, Dok? Cuci hidung aja tuh udah bisa membantu mengeluarkan lendir-lendir yang di hidung. Oke, Gitu. oke, Cuci oke. hidung dengan cairan NaCl. Cairan infus ya dok? Cairan NaCl infus, jadi steril Lebih ya, air steril. garam Oke. yang fisiologis. Jadi nggak sembarang air apa gitu dok ya? Enggak dong. Jadi supaya Gitu. lebih steril, meminimalisir resiko infeksi ya dok? Betul, karena dengan cairan garam itu dia bisa menarik lendir-lendir kental itu, sehingga memang bersih. Iya, Dan biasanya habis dicuci itu lega banget. Plong ya dok? Plong Keluar ya, banget. dok? Ya. Dok, itu dok mengenai teknik untuk pencucian hidung dok. Iya. Itu idealnya dok itu dilakukan sehari berapa kali dok? Kira-kira dok untuk pencucian hidung Oke, dok? kalau untuk maintenance saja, sebenarnya untuk yang normal itu boleh, gitu ya, Oke, boleh juga pakai, bisa sekali sehari. Oh sekali sehari? Sekali sehari. Tapi kalau dengan kelainan, misalnya ada alergi, boleh 2 kali sehari. Bisa 2 kali sehari? 2 kali sehari. Oke. Kalau habis operasi itu lebih bagus juga dengan dicuci juga dengan bisa 2 kali atau 3 kali dengan cairan yang lebih berbeda. Ya. Kalau untuk alergi saja, rinitis alergi cukup garam NaCl 0,9%. Oke. Tetapi kalau misalnya habis operasi kita bisa pakai yang kadarnya lebih banyak ya, kadar garam 1,3%. Itu menarik krusta-krusta koreng-koreng hidungnya sehingga lebih bersih seperti itu. Lebih bersih lagi dok ya? Lebih bersih gitu, membantu proses penyembuhan. Oke. Baik, artinya memang ada hubungan dok ya antara ketika waktu waktu pilek berpanjangan bikin telinga sakit dok. Iya, betul. Dok, ini izin dok, nih juga ada sama pertanyaan dari yang sama dok dari Rogerio tadi itu. Langsung nyambung. Ini juga sama dok. Bisakah dok
membuat rasa nyeri di kepala dok atau pusing dok akibat Oke. pilek yang berkepanjangan dokter. Oh, Silakan, dok. sangat bisa. Sangat bisa ya dok ya? Sangat bisa. Jadi memang tadi saya sudah jelaskan bahwa hidung ini tidak berdiri sendiri. Betul. Dia terkait dengan organ-organ di sekitar. Sinus-sinus di belakang hidung, sphenoid. Kadang-kadang kalau pilek-pilek berkepanjangan, pileknya itu bukan hanya di hidung saja, gitu. Dia sudah masuk ke sinus-sinus yang terlibat, gitu. Celah-celah ya dok? Iya, jadi pasti otomatis terkait dengan itu. Jadi dengan gejala rhinogenik sepalgia gitu ya. Bisa bikin pusing, bisa bikin nyeri kepala ya dok ya? Artinya sangat-sangat ya banyak muara, jadi bisa banyak keluhan juga ya dok? Betul. Oke. Dok, ada juga pertanyaan dok. Ini banyak pertanyaan gitu dok, berarti ya, kita bacakan ya dok. Dari Teana Saro, berarti dok kalau setiap pagi kita itu sering pilek, itu berarti kemungkinan karena alergi ya dok? Karena dingin begitu dok? Jadi sebenarnya kalau di Indonesia ini ada tadi saya bilang rinitis vasomotor atau non alergi, gitu ya. Yang paling banyak juga di Indonesia karena pengaruh udara dingin. Udara dingin itu tuh lebih kepada rinitis vasomotor. Itu biasanya kalau dicek alergi dia negatif, dia skin prick testnya negatif, terus alergennya itu nggak ketemu seperti itu. Di Indonesia, di negara tropis berkembang seperti kita ini cuaca musim biasanya kalau akhir-akhir tahun itu kan ya musim hujan dan sebagainya dingin atau terutama pagi-pagi subuh itu biasanya dia kumatnya pada saat pagi. Itu biasanya rinitis vasomotor, belum tentu alergi seperti itu. Lagi, dok, memang harus dilakukan pemeriksaan. Betul. Jadi ada perbedaan kalau nanti dia gejalanya hampir sama, rinitis alergi dengan vasomotor gitu. Mirip-mirip. Hampir sama, ada pilek juga. Kemudian hidung tersumbat juga, gatal juga, bersin juga. Cuman kalau yang alergi lebih ke gatal ya, tapi kalau vasomotor tidak. Kalau vasomotor tuh ada dua tipe. Tipenya yang blocker tersumbat, dominan tersumbat. Sama ada yang runner. Runner tuh meler, pilek-pilek terus. Ngecer gitu. Ngecer. Biasanya tuh pasien-pasien datang ke saya tuh karena yang vasomotor itu karena yang tadi, yang pagi-pagi dia sering gitu ya. Atau misalnya akhir bulan dia mau bikin laporan stres ya, dia bisa. Setiap akhir bulan saya kumat gitu. Atau misalnya dia lagi haid gitu karena pengaruh hormonal, itu bisa juga. Lagi haid atau karena hormon-hormon yang lain gitu. Sedang hamil itu banyak sekali rinitis vasomotor yang sebelumnya dia tidak mengalami. Nggak pernah. Betul. Jadi hampir sama. Hampir mirip ya dok ya? Hampir mirip. Cuman dia ada dua tipe tadi, runner dan blocker. Meler dan tersumbat. Artinya ya kita sebagai awam juga harus mengetahui dok ya, harus bahwa perihalnya enggak semuanya itu alergi dok ya. Tidak semua alergi, dan biasanya dokter melihat hidungnya, gambaran hidungnya. Kalau alergi itu biasanya selain gambaran yang tadi saya jelaskan, dari pemeriksaan hidungnya dia pucat semua. Hidungnya pucat. Septumnya dalamnya. Jadi organ-organ dalam hidung itu pucat dan livid. Livid itu jadi kebiruan. Jadi konkanya gendut, jadi ada di hidung tuh ada struktur bangunan. Banyak ya dok? Jadi kalau kita senterin tuh kayak ada balon bulat gitu, apaan sih? Nah itu konka. Kadang-kadang kalau pasien tuh nggak ngerti kan orang awam, dok aku nih ada polip gitu. Padahal pas kita lihat ternyata bukan polip seperti itu. Konkanya gendut, konkanya besar misalnya. Kemudian pucat, biasanya tuh pucat. Sekretnya tuh serus, artinya tuh encer banget ya, itu khas pada yang alergi gitu ya. Kalau vasomotor itu berbeda. Konkanya biasanya lebih merah. Lebih merah gitu, tidak pucat ataupun livid. Seperti itu. Itu khasnya dok ya? Itu khasnya. Kemudian kalau untuk melihat lebih jelasnya nih, memastikan nih aku alergi apa enggak, itu dengan itu skin prick test, tes alergi. Ke laboratorium ya dok? Ke laboratorium untuk melihat. Kalau normal semua berarti bukan. Oke dokter. Dok, artinya dengan kita mengetahui ada beberapa jenis dari rinitis, mungkin rinitis itu mungkin itu artinya beda-beda terapi dok ya? Pastinya. Mungkin ada yang diberi antibiotik, karena ini dok ada juga pertanyaan dari Sobat Karitas dok mengenai terapi dokter. Terapi. Kira-kira kan udah misalnya nih udah lama dok pileknya, udah minum obat, tapi kok nggak sembuh, apakah perlu antibiotik dok kira-kira dok? Silakan dok. Ya, jadi kalau berbicara tentang rinitis yang tadi akut ya, kalau akut sih sebenarnya rinitis akut ya, akut itu kan kurang dari 3 bulan seperti itu. Jadi biasanya tuh tidak perlu obat antibiotik, tidak perlu antibiotik sih sebenarnya. Kalau pada rinitis akut atau rhinosinusitis akut, biasanya kita lihat gejalanya. Kalau misalnya dia ada
pileknya berubah warna, gitu ya. Kemudian dia ada demam, kemudian ada nyeri pada satu sisi, gitu ya. Itu bisa kita menggunakan antibiotik seperti itu. Terus kita ada ngelihat dari dari pemeriksaan dok mungkin? Bukan dari pemeriksaan, ngelihat dari siklusnya dia tuh ada ngelihat dari polanya. Tadinya dia harusnya kan kalau pilek biasa itu 3 hari itu udah mulai membaik, gitu. Terus hari kelima membaik, hari ketujuh sembuh sempurna. Nah tetapi dia ada double sickening, double sickening tuh dia udah mau baik nih hari ketiga, terus hari keempat naik lagi, gitu. Jadi ada double sickening, itu perlu antibiotik, gitu. Kemudian kalau rinitis alergi itu tidak memerlukan antibiotik sebenarnya. Itu terapinya berbeda lagi. Kalau rhinosinusitis itu menggunakan antibiotik, tetapi dengan dengan tujuan atau goal yang berbeda, seperti itu. Artinya beda kondisi, beda pengobatan ya dok ya? Beda kondisi, beda pengobatan. Memang harus, kalau mengenai terapi kita harus ketemuan dulu. Ketemu dulu dicari tas. Ya, dokter ya. Karena takut nanti disalahgunakan obatnya, jadi nggak akan efek juga dok ya untuk pasien dokter, terutama anak-anak dok ya mungkin dengan kondisi serupa. Nanti nggak semua dikasih antibiotik ya dok ya? Nggak semuanya dikasih antibiotik. Saya sering sekali mengobati pasien itu tanpa menggunakan antibiotik. Karena dia bisa sembuh sendiri tanpa antibiotik ya? Iya betul, dengan cara-cara yang lain tanpa antibiotik, dengan cuci hidung, dengan semprot hidung steroid, itu lebih baik menurut saya, karena efeknya langsung ke target gitu. Dok, ini juga mungkin ada yang mirip dok dari Ibu Dina Aswar dokter. Dok izin bertanya, anak saya sudah pilek lebih dari 2 minggu dokter. Jika bernafas lewat pas posisi tidur dokter, itu menggunakan mulut dokter, itu kecium bau dokter dari mulutnya dok. Kira-kira gimana dok untuk mengetahui itu, apakah lagi-lagi berhubungan sama kondisi pileknya atau berbeda dok? Ibu Dina ya? Ibu Dina dok ya. Umurnya berapa anaknya tadi? Umurnya nggak dikasih tahu ya. Jadi kalau pada anak-anak memang betul paling sering dia tuh pilek batuk gitu ya. Pilek batuk. Yang kadang orang tua nih langsung memberikan antibiotik, kasih antibiotik, berobat kasih antibiotik, nanti udah enak sembuh, nanti 2 minggu lagi sakit lagi, gitu. Karena kalau pilek itu sebenarnya kan peradangan ya pada hidung yang faktornya itu banyak. Bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa karena lingkungan. Biasanya apalagi kalau anak-anak sekolah ya, waktu di rumah liburan aman gitu ya. Pas waktu dia ke sekolah nanti dia pilek lagi dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau pada anak-anak itu kita harus melihat hidungnya secara keseluruhan, gitu. Struktur bangunan di dalam hidungnya kita harus periksa, konkanya, septumnya, kemudian apakah dia cairan lendirnya ini sudah masuk ke pintu-pintu sinus, gitu, kita mesti cek. Dan yang paling sering pada anak itu ada adenoid, ini yang kadang suka terlupa. Adenoid, apa itu? Adenoid itu adalah suatu kelenjar gitu ya di belakang hidung gitu ya. Di belakang hidung. Harusnya umur 9 tahun 11 tahun dia udah kempes gitu loh. Ya udah ngecil seperti itu. Yang paling sering anak-anak sekolah itu adenoidnya gede. Harusnya 9 tahun 11 tahun dia udah ngecil, dia masih gendut tuh. Sampai 18 tahun pun ada yang sampai gede. Jadi biasanya kalau ada adenoid di belakang, otomatis drainasenya tidak lancar. Kalau kita bernafas gitu ya di hidung itu ada suatu siklus untuk nasal cycle gitu ya. Ada aliran untuk bernafas gitu ya, dari hidung itu ke belakang, ke tenggorok. Kemudian ada ekosistem di situ, ada silia-silia rambut-rambut hidung yang dia mengalirkan lendirnya itu ke belakang hidung. Kalau misalnya ada adenoid besar, lendirnya itu nggak bisa ngalir ke tenggorok. Oh, dia mantap ya dok? Jadi dia stuck. Stay di sana? Nah, jadi lendirnya itu tergenanglah di hidung. Lendir yang tergenang ini merupakan media yang baik untuk tumbuhnya kuman, bakteri. Makanya dia pilek terus. Itu yang terjadi. Dikasih obat, sehat, sembuh. Sementara nanti 2 minggu, ini lagi. AC dingin misalnya kan, kena udara atau apa, ketularan temennya, pilek lagi. Dan ini perlu kita lihat, dokter THT biasanya harus melihat itu. Kadang juga kita
nggak kelihatan di belakang karena saking sempitnya. Kita harus bagaimana caranya, kita harus lihat adenoidnya. Betul dok. Biasanya kalau dokter THT, hidungnya itu ditampon, dimasukin kapas, dilapangkan hidungnya, terus kita sedot lendir-lendir di hidungnya. Kemudian adenoidnya itu kita lihat. Nah, kalau misalnya adenoidnya besar, kan ada grade-nya ya, grade 1, 2, 3 gitu ya. Biasanya dokter menyarankan untuk dikasih semprot hidung. Steroid topikal. Tujuannya supaya dia kempet. Gitu. Supaya dia ngempes. Biasanya dia udah dikasih obat 2 minggu, dia biasanya respon. Enak dok, habis pakai ini anak saya nggak pilek gitu ya. Sudah tidurnya nyenyak. Biasanya kalau tidur buka mulut misalnya. Ini udah bisa napas biasa. Napas biasanya. Bisa kita terapi. Terapi adenoidnya biasanya terkait dengan amandanya gitu. Seperti kita lihat, kita terapi. Kalau 2 minggu bagus, terusin 2 minggu lagi terus sampai bisa 2 bulan gitu. Kita lihat kalau dia bagus respon, oke. Biasanya anaknya oke. Tapi kalau dia tidak respon, kita perlu dikoreksi dengan operasi. Bisa operasi dok? Operasi. Jadi adenoidnya itu dibuang, dikerok gitu. Dibuang. Sehingga dia napasnya lebih lapang seperti itu. Dok. Berarti memang ada beberapa pengobatan yang bisa dipertimbangkan tergantung kondisi ya dok ya. Artinya memang kita usahakan minimalisasi konservatif dulu. Kalau sebagai dokter THT biasanya utamanya konservatif dulu, diobati dulu. Baik itu alergi, baik itu rhinosinusitis seperti itu. Tapi kalau tidak respon, biasanya kita perlu tindakan untuk membuka jalannya. Baik dok. Dok, ini juga ada pertanyaan yang juga nggak kalah menarik dok, dari dokter Purnamasari dok. Selamat pagi dokter, izin bertanya dok, bila kita ada rinitis alergi, bagaimana cara pencegahan dok supaya nggak jadi rhinosinusitis dokter? Terima kasih dok. Terima kasih ya. Jadi pertanyaan sebenarnya bagus sekali. Ini yang bisa kita lakukan untuk pasien-pasien di rumah, sobat-sobat Caritas. Jadi bagaimana caranya supaya tidak terjadi rinitis alergi. Kadang-kadang tuh pasien tuh nanya, dok, bisa sembuh gak sih sebenarnya alergi aku nih, bisa sembuh apa enggak gitu. Betul. Kita sebenarnya sebagai dokter juga nggak usah janji-janji manis gitu ya. Karena memang rinitis alergi itu memang tidak bisa sembuh. Kita harus jelaskan ke pasien, rinitis alergi itu bawaan dari sononya gitu. Dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu diberikan rinitis alergi gitu ya. Dia memang bakatnya rinitis alergi. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol supaya rinitis alerginya tidak kumat. Nah, bagaimana dengan mengontrolnya? Jadi yang pertama adalah avoidance. Avoidance itu menghindar gitu. Menghindar. Misal aku nggak bisa kena asap rokok, ya udah aku pergi gitu. Itu yang paling gampang ya dok. Saya nggak bisa kena debu, ya nggak usah nyapu. Nggak usah nyapu. Tapi apa? Mungkin sapunya dirubah. Pakai vacuum cleaner dong, gitu vacuum. Atau langsung pel. Jadi pel basah, pel kering. Jadi debunya nggak terbangan. Ada pasien saya juga pakai kipas angin ya, bukan saya gimana ya. Itu sebaiknya memang kalau kipas angin itu kan muter-muterin debu di rumah. Mungkin bisa pakai kipas angin, tapi keadaan di rumahnya itu memang benar-benar sudah clean. Betul. Atau kalau bagus sekali pakai AC, itu lebih baik. Itu menghindar. Ataupun kalau dia nggak bisa kena debu, dia pakai masker. Tapi memang agak kesulitan kalau tinggalnya di tempat yang berdebu. Nggak mungkin kan, emang dokter mau nyiapin tempat untuk saya kan, nggak mungkin. Atau misalnya kerjaannya dia sebagai pembersih jalan, penyapu jalan. Atau dia kerja di bank misalnya, teller yang megang-megang duit, dia bersin-bersin, nggak bisa, nggak boleh pakai masker misalnya di sana kan. Nah itu tuh yang agak susah. Controlling lingkungan. Tadi kalau avoidance kan menghindar dari kita. Tapi memang perlu kontrol lingkungan gitu. Makanya kalau terapinya si rinitis alergi itu yang terbaru adalah precision medicine. Jadi precision medicine tuh mencakup berbagai lini gitu, saling bekerja sama. Itu mencegah misalnya kalau di rumah kita bisa edukasi ke pasien tuh tidak memelihara hewan gitu ya. Hewannya bukan ikan ya, kalau ikan boleh ya. Misalnya hewan yang berbulu kayak kucing, anjing gitu, kelinci gitu-gitu, itu marmut misalnya itu, atau hamster yang bulu-bulunya gitu. Sudah itu apa sih namanya? Selain pakai masker, menghindar, kemudian tadi mencegah ya, mencegah. Biar binatang, terus tidurnya juga jangan di kasur
Kalau di Palembang tuh ada namanya lihap ya. Itu jangan, Apa itu? buang aja. Lihap tuh kayak apa ya? Bukan. Kayak kapuk. Nah, itu tuh tidak boleh. Oh, Gitu. yang Kapuk-kapuk tuh, nah karena itu. gampang. Mendingan langsung spring bed, gitu. Atau busa lah paling enggak, busa atau spring bed. Kemudian debu, tadi menghindar ya? Ya, masih menghindar gitu. Masih menghindar ya? Iya, dokter. Ini apa namanya? Lebih lebih bersih gitu, lebih hidup bersih. Maksudnya kalau bisa di rumah itu jangan ada ukiran-ukiran ya. Maksudnya kalau minimalis lah, kalau bisa seminimal mungkin. Jadi rumahnya tak gitu ya. Kalau yang ukiran-ukiran itu tempat nyimpen debu. Gitu kan? Lakukan gitu ya. Lakukan nyimpen debu kan. Iya. Sudah itu boneka-boneka berbulu. Oh, itu mungkin banyak dok ya. Karpet tuh diganti. Karpet tuh kalau bisa yang kan ada bahan yang buat ini ya, yang nggak berbulu-bulu gitu ya. Betul. Jadi kemudian juga ya AC itu mesti cuci gitu ya, cucinya tuh lebih cepet nih. Terus spray juga kalau dicuci itu bukan cuci biasa, dia bisa dicuci, direndam dulu dengan air hangat. Air hangat ya, Air 80 derajat gitu, hangat. Itu supaya tadi bersih, dok, ya? itu. Itu tadi apa, menghindar ya? Menghindar, Nah, avoidance. itu, avoidance. Dia nanya ini ya tadi pertanyaannya. Lebih mencegah bagaimana supaya nggak timbul ke kondisi rhinosinusitis. Iya betul. Itu menghindar, menghindari asam gitu ya. Terus meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu. Kemudian sebaiknya kalau untuk biar tidak terjadi ke rhinosinusitis kita harus tahu nih. Yang paling penting ke pasien tuh, aku nih alergi apa sebenarnya? Benar. Harus dites gitu. Itu yang dok ya. Tadi juga Itu ada yang paling penting. pesan juga sama dari sobat saya mengenai dok, gimana dok kita tahu dok cara untuk tentu alerginya apa sih dok? Gitu, dengan cara yang tadi tadi dok. dilakukan tes skin prick test. Skin prick test. Cuman skin prick testnya agak susah sih ya. Dan kalau skin prick test tuh kita disuntikan alergen, Ya. itu tapi terbatas. Ya. Disuntikannya kan dengan spet ya, spet Betul. itu jarum suntik. Ini kan biasanya kalau pada anak-anak dia nggak mau dilukai, sakit takut. Biasanya dengan pengambilan darah, dengan cek tes alergi IgE atopi Ya. untuk atau panel alergi bisa sampai 100-an. Banyak Itu banget, enak, dok. lebih mudah ya gitu dengan pengambilan darah. IgE spesifik juga bisa dilakukan seperti itu. Artinya ada solusi dok ya untuk kira-kira dok kita nih takutnya alergi apa? Ternyata ada loh dok, kita bisa Ada. periksa itu dok ya. Betul. Terutama untuk periksa darah yang untuk mengetahui sekian banyak dari jumlah alergen yang Jumlah ada. alergen, betul Oke, sekali. Dok, mengenai tadi dok, mungkin dokter tadi bilang mengenai bagaimana meningkatkan imunitas dok. Apakah ada vitamin khusus atau mungkin ada ya mungkin minum apa gitu dok? Mungkin kira-kira gimana dok untuk mengetahuinya dok? Sebenarnya kalau untuk yang mana nih? Untuk semuanya ya, meningkatkan baik itu rinitis alergi, rhinosinusitis. Sebenarnya yang paling penting kalau menurut saya itu adalah tidur yang cukup. Istirahat ya dok? Istirahat yang cukup. Tidur itu sangat mempengaruhi gitu siklus tubuh gitu ya. Biasanya kalau tidurnya cukup itu biasanya organ-organ tuh dapat bekerja dengan baik gitu. Apalagi zaman sekarang ya, kadang-kadang remaja atau anak-anak muda gitu ya, itu suka yang begadang, main gamers dan sebagainya. Itu sebenarnya mesti tahu bahwa malam itu adalah saatnya untuk istirahat karena organ-organ tuh akan meregenerasi ya. Jadi membersihkan, membuang toksin-toksin. Jadi biasanya kalau itu nomor 1 dulu, itu tidur yang cukup. Tidur malam itu tidak bisa digantikan oleh tidur siang. Sebenarnya beda gitu. Karena organ tubuh itu punya ritme. Betul. Siklus sendiri. Betul. Itu yang nomor 1 adalah saya setuju dengan tidur. Dengan tidur, istirahat yang cukup, wajah itu akan berseri gitu. Lebih fit gitu, lebih positive thinking gitu ya. Itu yang nomor 1. Kemudian yang kedua itu minum yang cukup. Air putih. Air putih pastinya. Hindari memang yang berwarna. Lebih bagus, lebih sehat itu warna putih. Bening doang ya dok ya. Walaupun jus-jusan juga ya gitu. Tapi lebih bagus memang sih sebenarnya air putih 2 liter sehari. Kemudian olahraga gitu. Olahraga yang cukup. Kaum mager gimana dok? Zaman sekarang memang kalau remaja tuh suka mageran ya. Itu agak sulit sebenarnya itu ya. Olahraga itu baik sekali kalau 30 menit setiap hari kalau bisa rutin sih. Ya, 30 menit setiap hari. Atau paling nggak 5 hari dalam 1 minggu. Olahraga, tidur cukup, vitamin diperbolehkan gitu ya. Berat badan tuh harus ideal. Kadang-kadang kita ya kita bisa
edukasi, Iya. tetapi kadang-kadang kita sendiri ya. Kalau udah lapar ya makannya Makan. gitu. Nah itu berat badan itu sangat-sangat mempengaruhi. Karena kalau misalnya overweight itu semuanya akan berubah siklusnya. Baik. Dan untuk yang gejala-gejala rinitis, influenza dan sebagainya tidak dipermasalahkan atau boleh juga dengan pemberian imunisasi. Imunisasi atau apa sih namanya, vaksin influenza. Ada dok ya? Vaksin influenza ada. oke. Bisa untuk meningkatkan salah satunya adalah apalagi terutama untuk pasien-pasien Ya, yang betul. dengan Sensitivitas. akan mengurangi gejala rekuren, Keparahan ada mungkin dok ya? keparahan gitu. Itu boleh diberikan dok ya? Bisa. Untuk semua umur mungkin dok, atau gimana dok? Iya, bisa. Anak-anak juga bisa diberikan sebagai Iya. pencegahan dok ya, untuk Iya. minimalisir ya risiko kena ke rinitis tadi dok ya? betul. Oke. Kan vaksin influenza ada gitu. Oke dokter. Oke dokter, mungkin karena dengan waktu dokter kita kendala dok, mungkin di akhir dari podcast hari ini mungkin dari dokter Iwan kira-kira ada pesan mungkin dokter untuk Sobat Caritas dok mengenai upaya untuk meminimalisir atau mengontrol dokter, gimana dok? Silakan dok. Ya, terima kasih Dokter Adi. Iya, dokter. Jadi kalau berbicara tentang pilek, kemudian influenza, flu, Iya. kemudian ada rinitis tadi, gitu ya. Kemudian ada sinusitis ya. Sebenarnya itu memang bervariasi ya, berbeda-beda mulai dari gejalanya gitu ya. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya gitu. Jadi memang Sobat Caritas sekalian, biasanya kalau hanya pilek-pilek yang kurang dari 2 minggu atau akut, itu sebenarnya cukup dengan istirahat. Gitu ya, istirahat yang cukup, banyak minum air putih gitu ya, kemudian banyak makan vitamin-vitamin atau buah-buah gitu, buah-buahan, Penting ya, dok, ya? sayur itu tuh sangat penting. Penting banget, ya. Jangan langsung kita buru-buru untuk kasih antibiotik itu jangan langsung ya kalau itu ya untuk rinitis akut atau rhinosinusitis akut, kecuali memang ada gejala-gejala lain. Dan saya sih sebenarnya lebih menyarankan untuk sobat-sobat sekalian yang mengalami rinitis, pilek-pilek terus, untuk mencuci hidungnya dengan cairan fisiologis yaitu NaCl 0,9% seperti itu. Tetapi kalau gejalanya tidak berkurang gitu ya, gejalanya menetap, memang perlu ke dokter THT untuk kita lihat lebih langsung. Karena kita harus melihat keadaan di hidungnya seperti apa. Kalau cuman telemedicine saja dengan gejala doang kita nggak bisa. Gitu. Kita mesti lihat hidungnya itu ada apa di dalam hidungnya. Apa ada masalah di struktur anatominya? Polip tadi doknya, polip. Apa ada polip? Ada tumor, banyak sekali tumor-tumor hidung. Kemudian apakah ada sesuatu yang lain seperti itu ya, yang mengganggu sehingga terjadinya sinus-sinus berulang, ataupun ada misalnya ada kelainan-kelainan bawaan misalnya yang mungkin tidak bisa kongenital yang mungkin tidak bisa hanya dengan diberikan obat-obat biasa seperti itu. Jadi langsung ke dokter THT. Dokter Iwan. Dokter mungkin kalau ada yang ingin bertanya, dokter poli hari apa dok di sini dokter, di Caritas dokter? Kalau di Caritas ini setiap hari Senin, Rabu, Jumat, sore jam 4. Sampai jam? Sampai habis pasien. Jadi kalau Sobat Caritas yang ingin langsung konsul, langsung ke expertnya Dokter Iwan, khusus bagian hidung ya dok ya? Jadi nanti hidungnya bisa dilihat dengan menggunakan telenasoendoskopi. Ada alat khusus ya dok? Ada alat khusus yang dimasukkan ke dalam hidung, sehingga kita bisa melihat secara melihat jelas. Secara jelas. Ada aponian di dalam hidungnya. Jadi jangan lupa dok ya, untuk Sobat Caritas yang ada keluhan, ini udah banyak pertanyaan dok, mungkin nanti dok saya pengen konsul, langsung aja dok di hari Senin, Rabu dan Jumat dok ya? Ya, Senin Rabu. Oke. Baik dokter, terima kasih banyak dokter untuk waktu yang dokter telah sempatkan ke kita dok. Kita bisa sharing banyak banget ilmu dokter kita dari awal, dari apa itu sinusitis sampai ke tatasan kita tahu semua dok ya. Artinya ini sudah menjadi bekal untuk Sobat Caritas juga untuk mengetahui lebih jelas lagi. Oh, ternyata begini loh dok. Artinya nggak semua kita anggapnya alergi. Ada kondisi yang namanya vasomotor, ada kondisi yang namanya non alergi dok ya. Oke. Mungkin dokter ada tambahan lagi dok untuk Sobat Caritas? Cukup kayaknya. Karena kendala waktu, kita cukup sesi pada hari ini dok ya. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya dok. Sama-sama. Kita akan bertemu di acara podcast selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih dokter Iwan. Ya, sama-sama. Dok.